Sidang perceraian artis Cathy Sharon dan sang suami Eka Kusuma tampak kian alot. Siang nanti rencananya akan digelar sidang ke-9 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu dengan agenda mendengarkan saksi dari pihak Cathy Sharon sebagai yang tergugat. Sebelumnya, dalam sidang ke-8 pekan lalu, saksi dari pihak suami Cathy Sharon sebagai penggugat telah memberikan keterangannya. Untuk sidang selanjutnya besok tanggal 7 Maret 2016 ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu agendanya saksi dari tergugat atau saksi dari Ibu Cathy sendiri. Berapanya dan siapanya itu kita tidak bisa beberkan di sini karena itu privasi dari klien kami juga, privasi untuk perkara ini juga. Agendanya adalah untuk mendengar keterangan saksi dari tergugat karena sidang sebelumnya adalah mendengarkan keterangan saksi penggugat. Jadi giliran besok adalah saksi tergugat. Digugat cerai sang suami, diduga penyebab utama yang menjadi pangkal persoalan rumah tangga Cathy dan Eka adalah kebiasaan Cathy Sharon yang konon sering keluar malam untuk mengikuti pesta. Mendapati hal itu, pihak Eka pun mengaku sempat berulang kali berusaha menegur. Hanya saja ketika ada upaya untuk menegur, muncullah pertengkaran yang kian membesar, hingga akhirnya berujung pada pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2015, dan akhirnya gugatan di pengadilan sejak tanggal 1 Desember 2015 lalu. Benarkah penyebab utama di balik konflik rumah tangga Cathy dan Eka adalah kebiasaan buruk Cathy yang suka pulang malam? Jadi alasan yang sangat prinsip itu karena Catherine itu sering pulang malam, ya kan. Dan kemarin pulang malam, jadi merasa Eka itu ditelantarkan gitu. Nah, setiap ditegur atau pulang malam ya terjadi perselisihan dan terus menerus. Ya mungkin masing-masing emosi. Jadi yang prinsip itu dia sering pesta setiap malam, mungkin begitu ditegur dengan Eka dibilang dia selalu emosi atau jadi terjadilah pertengkaran seperti itu. Kalau untuk keluar malam itu mungkin sekali dua kali memang ada lah, atau apalagi kesibukan beliau kan sebagai public figure. Cuman dia tidak lepas tanggung jawab lah terhadap keluarganya, apalagi terhadap kedua anaknya, itu baru lahir lagi anak kedua terakhir kemarin kan. Sehingga ya kalau untuk tuduhan untuk sering keluar malam itu saya rasa kurang tepat sih. Jadi kalau kemarin mediasi dari orang tua pun karena ini kan udah sering terjadi pertengkaran ya kan. Jadi dari keterangan dari saksi penggugat kemarin sempat dipisahkan dulu menurut orang tua Eka. Udah sempat pisah lah. Akhirnya kebablasan katanya. Jadi memang benar-benar pisah akhirnya jadi. Namun benarkah sejak sidang pertama, yaitu pada saat sidang dengan agenda mediasi, Eka Kusuma suami Cathy telah mantap untuk bercerai, meski keluarga besar masih mengharapkan adanya rekonsiliasi di antara mereka. Pas mediasi orang tuanya Eka datang, malah orang tuanya namanya orang tua tuh ingin supaya anaknya itu rukun, ya kan. Cuman kayaknya apa yang jadi penyebabnya ini kan karena kan ini masalah hati ya. Kita juga susah juga kan, Eka berbicara masalah hati bahwa dia sudah tidak cinta lagi dengan Catherine, ya udah tidak mau lagi dah. Dia sudah bulat bahwa dia ingin bercerai. Ya kalau kita sebagai kuasa hukum pasti kan lebih pengen untuk ya jalan terbaik lah, jalan mediasi seperti itu. Apalagi Ibu Cathy dan Bapak Eka juga kan sebenarnya baru dikaruniai anak yang kedua kan, sebenarnya sangat sayang sekali gitu kalau misalnya diputus sekarang untuk perceraian mereka gitu. Berbeda dengan proses sidang cerai Cathy Sharon dan sang suami yang telah memasuki tahap pembuktian, pasangan Dewi Rezer dan Marcelino Lefrand justru baru akan menjalani sidang pasca Dewi Rezer mendaftarkan gugatannya pada tanggal 2 Maret lalu. Namun kemana Dewi dan Marcelino yang menghilang bak di telan bumi? Kemarin Marcelino sendiri sempat mengunggah foto kebersamaannya dengan penggemar, terutama saat hadir di salah satu pameran komik karya anak bangsa di Jakarta. Namun benarkah Marcelino pun selalu berusaha menghindar dari media sehingga tak berhasil tersorot kamera awak media? Seperti apa investigasi tim Was-Was untuk mengetahui keberadaan Marcelino di acara tersebut? Saya nggak hafal dia dari mana, tapi saya tahu dia sering di kelas di sini. Tapi dia emang sering sih setiap kalau acaranya Saka tuh dia pasti buka. Oh pasti dia pasti buka. Emang udah. Berarti dia anak komik juga anak ini juga ya. Udah deket gitu loh. Orang satu, orang lain. Mengenai isi atau alasan-alasan gugatan belum bisa kami ketahui karena memang berkas itu sedang dalam proses belum turun lah istilahnya dari dari ketua pengadilan. Demikian juga untuk sidang pertama tentu saja belum diketahui juga karena memang yang menentukan sidang itu adalah majelis hakim yang
ditetapkan untuk memeriksa perkara itu. Belum, karena majelis hakimnya belum ada. Lantas, jelang sidang pertama dengan agenda mediasi, mungkinkah rumah tangga keduanya yang telah dikaruniai 2 anak juga tak dapat diselamatkan lagi lantaran ada rumor hadir orang ketiga? Apa kata Melanie Ricardo yang sering menjadi tempat curhat bagi Dewi Rezer dan Marcelino Lefrand? Benarkah para sahabat memberi dukungan agar pasangan yang selalu romantis selama 9 tahun menikah ini tak jadi bercerai demi anak-anak? Biasa aja, yang namanya orang ribut pasti ada ribut. Ya kalau cerita langsung sih udah pasti, ya pastilah ada cerita ya, maksudnya namanya kita berteman. Tyson juga deket sama Marcel, dan kebetulan aku sama Marcel sama Dewi itu juga bukan cuma sekedar satu geng, tapi juga kita punya persekutuan doa. Jadi kalau dibilang cerita curhat, pasti curhat ada, tapi kan maksudnya curhatannya itu kan layer-layernya kan tebal gitu ya. Ada hal-hal yang aku bisa share, ada hal-hal yang mungkin aku tahu Dewi dan Marcel memberikan kepercayaan dan aku hanya bisa keep untuk pribadi kita aja. Cuma balik lagi kalau ntar soal anak-anak aku kurang tahu secara pasti apakah hak walinya akan ke Marcel, apa hak walinya kalau di bawah 17 tahun akan ke Dewi gitu. Tapi yang pasti sih mudah-mudahan mereka berdua tetap bisa menjalankan, walaupun misalnya tetap akan jadi divorce, atau bisa menjalankan perannya sebagai orang tua.